Menanggapi komentar dari Muhammad Umar Said 6467, gimana cara menentukan jalur atau rute yang mau dibuat akap selain dari faktor pesaing di jalur atau rute tersebut? Menentukan rute untuk bis akap perlu beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan. Tidak langsung ujuk-ujuk buka rute gitu aja. Nah, faktor apa sajakah itu? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Dalam membuka bisnis atau usaha apapun, tahapan paling utama yakni melakukan riset atau analisa pasar dan kompetitornya. Begitu juga dengan usaha transportasi, dalam hal ini bis akap. Membuka rute layanan di suatu daerah terlebih dahulu meninjau kebutuhan pasar. Bagaimana karakter masyarakat di daerah itu, apa yang mereka inginkan, dan transportasi apa yang banyak mereka gunakan. Jika layanan bis di daerah itu kurang diminati dibanding moda transportasi lain, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kompetitor yang ada di daerah itu juga perlu dianalisa, seperti apa mereka melayani masyarakat di daerah itu dan fasilitas apa saja yang mereka tawarkan. Dengan menganalisa kompetitor, kita akan tahu di bagian mana kelebihan dan kekurangan kompetitor dalam melayani penumpang. Nah, dari situ menjadi bahan kajian agar kita bisa menempatkan posisi di antara kompetitor dengan layanan yang kita punya untuk menarik minat konsumen. Membuka rute layanan bis juga perlu melihat kondisi jalan. Biasanya para pengusaha bis yang akan membuka rute baru, mereka melakukan survei jalan. Jalan mana saja yang akan dilewati oleh bisnya dan kondisinya seperti apa. Jika layak dilalui dan tidak menimbulkan resiko, maka layanan di rute tersebut bisa dirilis, dalam artian lolos uji kelayakan. Dalam sebuah bisnis yang dicari itu kan keuntungannya. Nah, makanya penting untuk tahu di mana aja sumber-sumber pendapatannya. Dalam membuka rute baru perlu memperhitungkan poin lintasannya agar bisa mendapat keuntungan dari layanannya di rute itu. Kota dan daerah mana saja yang akan dilalui untuk bisa mendapatkan poin penumpang, dan ada berapa agen yang akan dilalui. Karena okupansi penumpang dari terminal keberangkatan juga tidak bisa jadi pegangan setiap harinya. Kalau penumpang di terminal lagi rame, bis bisa beroperasi, tapi kalau lagi sepi, bis bisa jadi akan perpal. Dengan adanya beberapa poin penumpang di daerah yang dilalui, bis akan mendapatkan penumpang selain dari terminal keberangkatan untuk bisa memenuhi okupansi agar tidak perpal. Dalam bisnis juga penting menghitung biaya yang dikeluarkan. Sama halnya dengan bisnis transportasi. Dalam satu kali perjalanan operasionalnya akan menghabiskan berapa biaya. Nah, dalam menentukan layanan baru juga perlu menghitung berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam perjalanannya di rute itu. Mulai dari biaya BBM, biaya tol, biaya spare part seperti oli, ban, dan lain-lain, hingga biaya untuk gaji kru bis kalau di rute itu akan digaji berapa. Penting untuk dihitung agar bisa menentukan tarif yang sesuai dengan pengeluarannya. Nah, dari tarif yang sudah ditentukan, misal 270.000, udah bisa menutup kos perjalanan di rute itu. Setelah itu masih perlu survei dulu kemampuan bayar konsumennya di rute itu gimana. Apakah tarif segitu terlalu mahal atau tidak?
Jika harga tiketnya bisa diterima oleh konsumen di rute itu, maka bisa dikatakan rute tersebut bisa dijadikan rute layanan baru. Nah, soal perhitungan biaya operasional bis lebih detailnya kalian bisa tonton di video yang ini ya. Sekalian promosi. Jika semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan matang, tak kalah pentingnya juga mengurusi perizinan. Membuka rute juga perlu izin, nggak sembarangan asal masuk begitu aja. Semua perizinan harus benar-benar beres agar mencegah berbagai permasalahan di kemudian hari. Ntar bisnya diusir dari terminal, cekcok sama PO lain, terus didemo banyak orang kan, chaos jadinya ya kan. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas dari pertanyaan teman-teman. Ada yang mau nambahin lagi, boleh tulis aja di kolom komentar. Sama ada yang mau usul lagi, mau bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kami ulas selagi pembahasan masih bisa kami ulas. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.